Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. yes. Saya diberkati, kalian diberkati, semua diberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Enci Anda ajak semua berdiri dan kita akan membawa pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum torang mau baca firman Tuhan, tentunya torang harus berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu, walaupun ibadah kami hanya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau mengurapi kami, memberikan kami hikmat akal budi Tuhan, sebagai anak-anak untuk bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan bagi kami untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bapa kekal di surga, bagi hamba yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, ataupun lewat media yang akan disampaikan oleh Encik Meni, biarlah ya Tuhan Engkau mengurapi kami semua, agar firman lewat media ini boleh membawa berkat bagi kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan, inilah kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya orang akan baca firman Tuhan, dan di hari Minggu ini kita akan baca dari kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yang membawa Alkitab, silakan kita buka dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di sana dengan judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, dan kita akan mengikuti tayangan dari KPA Sinode. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali,
sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan ada beberapa pertanyaan, adik-adik akan menjawab dan dikirim di akun Facebooknya Encik Meni. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan dan sementara persembahan dijalankan kita menyanyi Persembahan Jatuh. Persembahan jatuh dari tanganku, bila persembahan kepada Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh dari tanganku, bila persembahan kepada Tuhan. Persembahan jatuh dari tanganku, bila persembahan kepada Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh dari tanganku, bila persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk pengumpulan persembahan dikumpul pada enci-enci yang ada di kolom, dan enci-enci akan bawa persembahan itu kepada Enci Juliana Aling. Dan sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Juliana Aling. Kami persilahkan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, baiklah saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala sumber kehidupan kami, pemilik empunya kehidupan ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, kami hanya beribadah di rumah-rumah kami masing-masing, namun percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, tidak mengurangi akan semangat kami Tuhan untuk kami beribadah. Tuhan senantiasa menolong kami, menyertai dan melindungi kami Tuhan di mana saja kami berada. Dengan suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memampukan kami, Engkau menjaga melindungi kami, setiap orang tua, anak-anak, Tuhan Engkau berkati, bahkan kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan senantiasa melindungi kami, aktivitas kami, anak-anak kami, keberadaan mereka Tuhan, Tuhan senantiasa menolong, melindungi.
Dijauhkan kami daripada susah mara bahaya, bahkan dengan penyakit virus corona ini Tuhan. Kami sungguh yakin percaya Tuhan, biarlah Bapa apa yang terjadi dalam kehidupan kami percaya ini adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami terus senantiasa berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati akan KPA Jemaat Gemim Yohanes Teling, baik dari Encik Meni Takatalida de Kuelju, Tuhan menolong dia, memberkati bersama-sama dengan keluarga. Bahkan kami juga Bapak, guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 11, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kami semangat untuk kami tetap melayani Tuhan, melayani anak-anak kami sekolah minggu. Berkati kami Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami tetap eksis di dalam pelayanan-Mu. Berkati juga akan media-media yang menyiarkan akan ibadah-ibadah anak sekolah minggu di mana saja Tuhan Engkau memberkati. Bahkan di dalam jemaat kami Gemim Yohanes Teling, Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan kami terus bawa hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, berdoa juga kami buat orang-orang yang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau sembuhkan, pulihkan mereka. Tidak ada satu yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Mohon ampun akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Enci undang berdiri, kita menyanyi Bapa terima kasih. Tuhan, mari berdoa. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Yohanes Teling dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Seluruh orang tua, komisi pelayan anak bersama dengan guru-guru sekolah minggu mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai, kita bertemu pada hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.